Hutan adalah sumber kehidupan. Dari hutan inilah muncul berbagai aktivitas. Salah satunya adalah produksi listrik. Pada kesempatan kali ini saya ingin menuju ke suatu lokasi ya. Lokasi di mana asal muasal sumber air yang dipakai PLTA Ketenger. PLTA Kaltenger ini dibuat oleh Belanda pada tahun 1932 ya, dan mulai operasional tahun 1939. Hingga saat ini terus memproduksi listriknya. Memang betul ada beberapa perbaikan dan penambahan turbin dan lain-lain. Tapi penambahan turbin dan perbaikan itu kan karena adanya sumber air gitu kan. Sumber air itu menjadi inti sebetulnya daripada PLTA gitu. Dari yang saya baca, air ini dari sumber ditampung, disalurkan lewat pipa ya, dirubah menjadi energi kinetik ya. Setelah masuk ke turbin dan generator, airnya dikeluarkan lagi, sehingga tidak ada itu penggunaan air yang sifatnya mengurangi gitu. Jadi PLTA itu hanya pinjam air dan dikembalikan, sehingga menarik ya, kita menarik untuk mengulik lah gitu, sumber airnya dari mana gitu. Kebetulan saya rumah di Purwokerto gitu, sehingga saya coba mengulik sumber PLTA Ketenger ya, PLTA legendaris, 5 dari PLTA peninggalan Belanda ya. Jadi sesuatu yang menarik gitu. Perjalanan ke sana itu dari rumah tadi sampai sekarang ini disuguhi dengan pemandangan yang sangat menarik ya. Gunung Slamet kelihatan begitu ceria gitu ya, ceria menyambut yang pada datang ke area Gunung Slamet. Perjalanan menuju ke sumber air ini ternyata melalui area PLTA Ketenger gitu loh ya. Jadi mau tidak mau, dan menuju ke sumber air ini ternyata juga menjadi objek wisata Jenggala. Nah ini sumber airnya nih. Ini sumber air dari Sungai Suro Badak ya. Ini sumber air yang tidak begitu besar ya. Ya, ini sudah dikanalisasi menuju ke kolam penampungan ya. Kita lihat dari jauh ya, kolam penampungan, di mana dari kolam penampungan itulah nanti air yang akan menggerakkan ke turbin dan generator ya. Prosesnya panjang. Dari informasi panjangnya penstock atau pipa yang menghubungkan dari kolam tandon air hingga ke pusat produksi, dalam hal ini turbin dan generator, itu dari yang saya baca itu sekitar 2,75 km gitu. Jadi sangat panjang ya, sangat panjang. Jadi air ini berjalan begitu lama gitu, dan posisinya pembangkit itu ada di Desa Melung, sedangkan ini di Dusun Kalipagu gitu. Jadi airnya jalan-jalan panjang sekali ya gitu. Sesuatu yang menunjukkan bahwa air yang lestari inilah PLTA ini bisa terus berjalan gitu. Ini sumber kecilnya. Nah ini kita sekarang naik ke sumber utamanya, yaitu Sungai Banjaran ya. Di area menuju sumber air ya, itu ternyata sekarang berdiri tempat wisata gitu, tempat wisata Jenggala gitu, tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat ya.
gitu. Jadi di sinilah ya, sehingga menuju ke objek atau sasaran kita sumber air ya menjadi area publik kan, karena sumber airnya kan ada di dekat sini gitu loh, sehingga kita bisa melihat langsung gitu. Jadi pepohonan atau hutan, pohon yang ada di hutan itu kelihatan rapat sekali gitu loh, rapat sekali, sehingga ini yang menurut saya justru menjadi lebih vital gitu loh. Lebih vital bagaimana agar hutan ini bisa terus bertahan sampai kapanpun gitu. Jika sekarang PLTA Ketenger sudah berusia ada 87 tahun berproduksi, ya mohon maaf kalau keliru untuk dikoreksi, maka kedepannya sangat tergantung bagaimana kelestarian hutan ini ada gitu. Sehingga kita lihatlah gitu, sehingga jangan sampai siapapun ya itu mengganggu ekosistem hutan itu. Gunung Slamet ya, ini kebetulan Kali Banjaran itu ada di lereng selatan Gunung Slamet ya. Gunung Slamet ini gunung yang ada di tengah wilayah Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Brebes gitu ya. Dan yang mengalir ke arah selatan ini salah satunya dimanfaatkan oleh PLTA Ketenger. Jadi tadi itu kelihatan air terjun itulah air dari Sungai Banjaran. Kalau ditanya sumber airnya di mana, masih sangat jauh gitu dari informasi penduduk sekitar ya, yang kebetulan juga ada di objek wisata pada jualan itu, sekitar masih perlu perjalanan sekitar 10-12 jam itu kalau kita bicara tentang mata airnya ya gitu. Jadi air ini kemudian dialirkan menuju ke kolam Tandon gitu ya, yang tadi dari Sungai Sorobadak itu sudah kita lihat. Nah ini yang dari Sungai Banjaran ini luar biasa ya toh. Airnya ini saat datang ini sudah 2 minggu lebih Purwokerto nggak diguyur hujan ya. Artinya sumber airnya ini memang bagus gitu loh. Ini bagus karena apa? Karena hutannya masih utuh gitu loh ya. Memang sudah barang tentu pada saat musim kemarau tentu sangat berpengaruh dan berkurang gitu. Sehingga hutan itu kan rumah air, reservoir air ya. Sehingga ini harus dipelihara gitu loh. Dan itulah kelihatan itu. Kelihatan kolam tampungnya air yang diambil dari Sungai Surobadak dan Sungai Banjaran. Subhanallah ya. Jika hutan ini terus lestari, maka PLTA Ketenger dalam memproduksi listrik juga akan terus berjalan ya. Kewajiban kita bersama untuk mengelola dengan sebaik-baiknya ya. Kita pulang kembali ke bawah ya dengan sebekas pertanyaan dan optimisme. Pertanyaan saya adalah bagaimana agar sumber air itu tetap lestari? Jawabannya ada di tangan kita semua. Bukan tanggung jawab orang per orang, instansi atau siapapun. Tanggung jawab kita semua. Air berarti kita bisa menikmati listrik. Air berarti bisa kita menikmati listrik. Sekian. Terima kasih.